Pekerjaan pemasangan batu dinding di tahap keempat Masjid Baitul Muhtadin ini, pasir pasang agak kemirah-mirahan. Bendahara sangat menyarankan pada pembuat acian atau pengaduk pasir dan semen, yang biasanya semen 2 bantal dengan pasir 5 ember ukuran 20 kilo, pasir harus dikurangi 1 ember agar acian tersebut nantinya tidak natal atau ngelopas. Hal ini karena sepengalaman bendahara setiap pasir merah itu, walaupun agak banyak semennya yang diaduk, kebanyakan ngelopas pada plester dan tidak tahan lama dipakainya, apalagi semua plester dinding Masjid Baitul Muhtadin ini, akan memakai plester ornamen. Takutnya bendahara adukan semen dan pasir merah ini ngelopas dan akan makan biaya lagi nantinya. Bendahara sangat berhati-hati tentang adukan semen dan pasir tersebut, namun kata pengaduk semen dan pasir tersebut tak akan ngelopas, tapi bendahara Masjid Baitul Muhtadin yaitu Al-Ustadz Rashidi, tetap ngotot pada pengaduk semen dan pasir. Harus mengurangi pasir 1 ember, atau menambahkan semen ujarnya. Bendahara Masjid Baitul Muhtadin, walaupun 0 rupiah saldo masjid di tahap keempat ini, tetap pekerjaan itu dilanjutkan dengan cara meminjam uang sementara pada jamaah masjid tersebut, atau pada orang lain, karena 1. Biar tidak terlalu buka arat pada waktu sholat berjamaah berlangsung, 2. Biar tidak kehujanan pada bolongan atau lingkaran kubah di atas. Alhamdulillah, bendahara masih tetap semangat pada pekerjaan masjid di tahap keempat ini, walaupun saldo masjid dalam keadaan kosong atau 0 rupiah. Tapi bendahara kesana kesini mencari pinjaman uang, buat pekerjaan pada keempat ini, siapapun orangnya, asalkan putih dan ikhlas hatinya, untuk membantu secara menolong, walaupun dengan cara memberi pinjaman sementara pada masjid tersebut. Semua panitia pembangunan Masjid Baitul Muhtadin sangat kebingungan, karena bahan-bahan pembangunan seperti pasir dan batu dinding sudah habis semua, maka bendahara masjid punya inisiatif dengan cara memerintahkan anak-anak santrinya, untuk menghaluskan butiran-butiran batu dinding dan acian yang jatuh dari pasangan anyaman batu, yang sudah tidak layak dipakai harus dihaluskan kembali, sedangkan 4 tukang dan semua tukang setempat besok harus kerja. Kenapa semua panitia kebingungan? Karena hujan tidak henti-henti di siang harinya dan malam harinya, sehingga para pekerja pasir dan batu dinding itu tidak bisa bekerja. Dengan adanya hambatan dan rintangan itu, semua panitia pembangunan Masjid Baitul Muhtadin tetap melewati hal tersebut, demi lancarnya pekerjaan pembangunan masjid. Dari beberapa hari pekerjaan kerja bakti bagi semua santri, dari siang hari dan malam harinya, lalu keesokan harinya ada pasir sekitar 2 motor, maka bendahara langsung bersyukur dan sangat bahagia sekali dengan adanya pasir tersebut, karena memang pasir itulah satu-satunya bahan yang dibutuhkan pemasangan anyaman batu dinding. Dari beberapa hari kemudian, kerja bakti bagi semua santri di masjid itu, maka pada waktu itu, kebetulan ada orang lewat, yaitu Bapak Haji Rufiki dan keluarganya naik sepeda motor dan melihat anak-anak santri yang kerja bakti itu, mungkin sangat merasa kasihan pada semua santri yang kerja, maka Haji Rufiki mungkin langsung montak Haji Kamil, untuk mengirim pasir tersebut. Semua santri masih tetap semangat kerja bakti, yaitu menghaluskan butiran batu dinding dan jatuhnya acian pasir dan semen itu, karena merasa kasihan pada sang guru, yang saat ini dalam mengemban amanah jamaah dan remas, yang diposisikan sebagai bendahara pembangunan Masjid Baitul Muhtadin dalam rehab yang ketiga kalinya ini. Para santri pun tak gentar lagi untuk membantu masjid dan meringankan pikiran sang guru. Hal ini menandakan bahwa para santri taat dan patuh atas perintah sang guru. Apapun bentuk pekerjaan, para santri pun tak akan mundur, baik pekerjaan ringan ataupun berat, seperti mengangkut cor, mengangkut pasir, mengangkut batu dinding, mengangkut semen, menghaluskan butiran batu dinding, dan mengangkut air bersih, dengan pakai drum dan sepeda motor, untuk mandinya tukang, karena air yang ada itu, baunya sangat menyengat, sehingga para tukang yang dari Jawa itu, merasa tidak nyaman buat mandi. Dan sudah banyak para tukang yang tidak kembali lagi kerja di masjid, sebab baunya air yang sangat menyengat hidung. Sesungguhnya bendahara Masjid Baitul Muhtadin yaitu Al-Ustadz Rashidi, sangat merasa kasihan sekali, pada semua santrinya, karena sekecil santri itu, tak patut untuk kerja. Namun para santri dan orang tuanya juga sama-sama merasa bahagia, karena si santri ada kemauan untuk kerja bakti di masjid, dan orang tuanya pun merasa ringan dibantu anak-anaknya, karena sangat lelah dari beberapa hari kerja di masjid, sejak mulai perombakan total, hingga mengecor lantai atas. Ada salah satu santri yang berani usul pada Al-Ustadz Rashidi, yaitu Yoga Aditya Saputra. Putra dari Haji Muhlis dan Sisi, bilangnya pada sang guru.
Ustadz, apa nanti malam ngaji Ustadz? Soalnya semua anak-anak merasa loyo dan payah sekali. Oh ya, boleh libur nanti malam ngajinya, kata Al-Ustadz Rashidi. Maka semua santri itu sangat senang sekali, setelah mendengar jawaban dari sang guru. Mulai pertengahan pekerjaan tahap ketiga, sampai pekerjaan tahap keempat ini, bendahara sangat susah dan bingung sekali, karena pendanaan masjid sudah 0 rupiah, mulai sejak pertengahan kerja di tahap ketiga, sampai dengan tahap keempat, yaitu, pada saat sekarang ini. Karena bukannya jamaah masjid dan remasnya tidak memikirkan pembangunan masjid, akan tetapi semua jamaah masjid dan remasnya, fokus pada pembelian 4 kubah, yang seharga masjid yang saat sekarang sudah melestarikan pengecoran lantai atas, yaitu, harga 4 kubah tersebut, sebesar 239 juta rupiah. Jadi jika bendahara mengkalkulasikan pendanaan Masjid Baitul Muhtadin ini, sejak dari pondasi hingga lantai atas, bahkan dengan leher kubah dan lantai leher kubah tidak jauh dengan seharga 4 kubah tersebut. Kenapa bendahara kok berani meneruskan pekerjaan masjid di tahap keempat ini, padahal dana masjid sudah 0 rupiah? Karena, jika tahap keempat ini, para tukang diliburkan, maka, jamaah masjid dan remas, akan kehujanan dengan bolongnya kubah di atas, dan akan kena air hujan dari samping, jika anyaman batu itu tidak dikerjakan. Begitulah keputusan pribadi bendahara. Alhamdulillah, nekatnya bendahara melanjutkan pekerjaan di tahap keempat ini, atas berkah sang guru, yaitu, almarhum Kiai Puen, almarhum Kiai Muhammad Siddiq Baihaqi dan almarhum Kiai Ahmad Muhtar Rofie, dan berkah semua sesepuh keluarga besar Al-Ustadz Rashidi. Bapak Saleh ini, meminta panjaran ongkos sebesar 3 juta rupiah untuk dikirimkan pada keluarga-keluarga tukang, yang sama-sama ditinggal kerja ke Madura, yaitu, kerja di Masjid Baitul Muhtadin, meminta pada bendahara, dengan sebesar itu. Alhamdulillah, bendahara langsung kirim pada rekening keluarganya sebesar 2.500.000 rupiah, dan sisanya dikasih pada Pak Tukang, agar sama-sama belanja. Dan alhamdulillah, bendahara masih sanggup memberi upah pada Pak Tukang walaupun dana masjid dalam keadaan 0 rupiah. Dari mana bendahara dapat dana di tahap keempat ini? Semua bahan dan tukang terpenuhi semua. Lihatlah bendahara, kemana-mana tetap mencarinya, walaupun dengan cara pinjam sementara. Siapapun orangnya, Al-Ustadz Rashidi tetap berani silaturahim ke rumahnya, selama orang tersebut baik hati dan ikhlas untuk memenuhi permohonan bendahara pada orang tersebut. Begitulah sejarah renovasi masjid, dan sejarah bendahara menghadapi dan menjalani hal-hal yang sangat susah ditempuh dan dijalaninya. Selasa tanggal 17 Desember tahun 2024. Semoga Tuhan tetap memberi jalan yang terbaik pada bendahara, pada jamaah, remas dan semua alumni, baik yang merasa jauh atau dekat, tetap terbuka lebar, pada Yayasan As-Siddiqi, dan juga pada Masjid Baitul Muhtadin yang sekarang ini, dalam keadaan direnovasi. Amin, ya robbal alamin. Mohon di-subscribe, share, dan komen, dengan kata-kata yang menyenangkan. Semoga kita semua dapat berkah dari Yang Maha Kuasa, dengan menonton video dari channel Sangkolan 6557 ini, dan mendapat rejeki yang sesuai dengan kebutuhan. Sehat selalu, bersama keluarga. Amin. Apa masih